Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Halaman rumah Hartanto sangat luas. Dengan terampil, Sandra dibantu banyak penjaga di rumah tersebut menyulap halaman menjadi permainan tembak. Ya ampun, seru banget. Mikaela sampai tidak mau berhenti. Sampai hari mulai gelap. Kalau bukan karena dipaksa Sandra, Mika pasti akan terus membidik. Kak Sandra, besok ajarin aku yang lain. Karate, wushu, memanah, climbing. Mata Mikaela langsung berbinar. Sepertinya lebih seru daripada main ke klub atau mall. Golf, aku mau golf. Sandra kemudian mengangguk. Dengan catatan, kerjakan dulu semua tugas Nona. Mika langsung lemas. Banyak sekali bank soal yang harus ia kerjakan. Ini karena ia mau mendaftar ke universitas. Sekarang Nona mandi, setelah itu kita makan. Oke. Pukul 9 malam, Ferdinand baru pulang. Mikaela yang kelelahan sudah tidur di dalam kamarnya. Mana Mika? Tanya Ferdinand yang melihat Sandra membuka pintu. Sudah tidur, Tuan. Bagaimana hari ini? Apa dia membuatmu mendapat banyak masalah? Sandra menggeleng, kemudian meraih tas serta jas yang dilepaskan oleh Ferdinand. Terima kasih, ucap pria tersebut kemudian ke kamar Mika untuk melihatnya sebentar sebelum mandi. Sudah tidur rupanya, gumam Ferdinand, kemudian menutup pintu pelan. Ferdinand yang lelah, ia pun beristirahat di kamarnya. Pagi hari, pagi yang cerah secara hati Mika. Bangun pagi, ia sudah merasa senang. Setelah mengerjakan banyak soal nanti, ia akan diajak Sandra ke lapangan golf. Kira-kira Om mau ikut nggak ya? Gumam Mikaela kemudian mencari pamannya yang semalam belum ketemu karena ia ketiduran. Mika melihat pintu kamar pamannya terbuka sedikit, tidak berani masuk. Ia mau mengintip dulu, kepalanya maju sedikit, ia intip ke dalam. Di dalam sana, Ferdinand sedang memakai jas. Kemudian ada sebuah tangan yang membantu membetulkan dasi pria tersebut. Mata Mikaela menajam. Ia menatap semakin dalam, ingin melihat siapa pemilik tangan tersebut. Tidak mungkin Bibi. Semakin penasaran, Mika membuka sedikit pintunya. Di sana terlihat jelas Sandra sedang memegang dasi Ferdinand. Mika yang syok kemudian bertanya pada dua manusia yang ada di depannya. Apa yang kalian lakukan di dalam kamar? Ia bertanya dengan tatapan nanar. Mika juga masih melihat tangan Sandra yang menyentuh dada bidang Ferdinand. Ada perasaan marah, benci, tidak suka ketika pamannya disentuh oleh wanita lain. Mika hanya memiliki Ferdinand dalam hidupnya dan rasanya ia tidak rela pamannya itu berhubungan dengan wanita lain, atau mungkin ia takut Ferdinand akan meninggalkan dirinya. Marah, Mika langsung berbalik, tidak mau menunggu jawaban keduanya. Ia meninggalkan Ferdinand dan Sandra. Buru-buru ia pergi meninggalkan tempat itu. Ia melangkah dengan sakit di hatinya. Mika, panggil Ferdinand keras. Ferdinand akan mengejar, tapi tangan Sandra menghentikan pria tersebut, membuat Ferdinand langsung menatap aneh. Jangan Tuan, biarkan. Jika tidak, ia akan selamanya terjebak pada perasaan yang seperti itu. Tapi Ferdinand terus akan menyusul, tapi Sandra tetap melarangnya. Sandra menggeleng pelan. Tuan tidak perlu menjelaskan apapun padanya, biarkan dia marah dan mengira kita ada hubungan. Itu lebih baik agar Mika tahu batasan perasaannya, biar dia kembali seperti anak seusianya. Dari cerita yang Tuan katakan, bukankah Mika sering memancing Tuan? Ini tidak benar. Untuk saat ini, biarkan dia marah. Itu adalah saran dari saya. Tapi Sandra, Mika anaknya nekat, kelit Ferdinand yang tidak mau keponakannya terluka.
Lalu, apa Tuan akan merayunya lagi? Kemudian dia akan selamanya jadi pembangkang, terus-terusan mencari perhatian dengan banyak melakukan hal ekstrim. Kamu tidak tahu bagaimana dia, Sandra. Ferdinand melepaskan tangan Sandra. Pria itu sudah melangkah beberapa meter, kemudian terhenti karena mendengar ucapan Sandra yang terbilang berani dan membuatnya tercengang. Tuan menyukai Mikaela, kan? Suasana hening sekejap, tapi Ferdinand kemudian menjawab pertanyaan yang menurutnya konyol tersebut. Jelas aku menyukainya, dia keponakanku satu-satunya anggota keluarga yang aku miliki. Tap, tap, tap. Sandra berjalan mendekat, kemudian bertanya kembali dengan nada yang mengintimidasi. Benarkah? Tuan, saya bukan orang awam yang mudah dibodohi. Sebentar saja saya sudah paham. Jangan lancang kamu. Jangan bicara hal omong kosong, sentak Ferdinand marah karena ucapan Sandra ada benarnya. Saya bicara kenyataan, Tuan. Ada yang tidak beres antara hubungan kalian. Kalian saling menyayangi, tapi saya berani bertaruh. Itu bukan sayang semestinya, itu semacam cinta orang dewasa. Sandra, pekik Ferdinand marah. Sandra membuang muka, ia menahan sesuatu yang terasa berat. Apa ini alasannya? Kau bahkan belum menikah sampai sekarang. Apa ini alasannya kau memanggilku ke sini? Agar aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau terlalu jahat, Fer. Ujar Sandra marah sambil menunjuk wajah Ferdinand dengan telunjuknya. Jangan campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Ferdinand frustasi, semuanya menjadi kacau seperti ini. Aku berhenti, ujar Sandra yang kecewa. Ada masa lalu yang belum selesai antara keduanya, masa lalu yang sengaja mereka kubur dalam-dalam. Cek, Ferdinand langsung mencengkram bahu Sandra. Tetap di sini. Sandra yang marah tetap memilih membuang muka. Bantu aku mengurus gadis itu, bantu aku Sandra, pinta Ferdinand dengan penuh harap. Sandra menggeleng pelan, sekeras apapun ia menahan, bendungan di matanya pun ambrol. Kamu terlalu kejam, bagaimana bisa aku mengurus gadis itu, menyukai pria sama? Kamu pria tidak punya hati. Maki Sandra sembari memukuli dada bidang itu. Ferdinand yang merasa masalahnya sangat rumit tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia ingin mendirikan dinding pembatas antara dirinya dan Mikaela hingga menghadirkan wanita yang pernah ada di dalam masa lalunya. Niatnya minta bantuan, tapi ternyata Sandra juga merasa terluka. Bingung, akhirnya Ferdinand mendekap saja Sandra dalam pelukannya. Tuan, Ferdinand melepaskan pelukannya. Nona Mika kabur, dia naik mobil kemudian menabrak pagar. Buru-buru Ferdinand lari mengejar keluar. Ia langsung naik mobil yang sudah siap sebelumnya. Yakin belum jauh, Ferdinand langsung tancap gas, tidak mau ketinggalan. Sandra mengambil kunci motor sport, ia juga langsung menyusul mereka. Where? Di ujung jalan paling depan, Mika mengemudi dengan liar. Ia membalap mobil dan kendaraan lain di depannya. Disusul Ferdinand yang mengemudi di belakang. Tidak lama kemudian, motor sport milik Sandra langsung melesat mendahului. Motor sport yang ditumpangi Sandra berhenti tepat tidak jauh di depan mobil Mikaela yang depannya sudah agak ringsek gara-gara menabrak pagar saat melewati para penjaga. Mika sendiri telah menginjak pedal gas dengan emosional. Rasa marah, cemburunya pada Ferdinand membuat pikirannya berkecamuk. Sifatnya yang kekanak-kanakan membuat Mikaela tidak bisa berpikir jernih. Sambil mata berkaca-kaca, Mika langsung melesat dengan mobilnya. Sandra sangat terkejut akan keberanian Mikaela. Wanita itu melompat sebelum ditabrak. Sandra tergulung-gulung di tengah jalan, sedangkan Mikaela tiba-tiba ingatan gadis itu kembali pada saat kecelakaan yang membuatnya kehilangan sang ayah.
Tubuhnya bergetar sambil mencengkram kemudi, apalagi setelah menabrak motor Sandra. Mika yang kacau tidak bisa fokus kembali, hingga akhirnya mobilnya berhenti ketika menabrak warung makan yang ada di pinggir jalan. Mobil Mikaela semakin ringsek parah, sedangkan Sandra sudah ditangani oleh penjaga yang juga mengejar di belakang Ferdinand. Melihat mobil Mikaela berhenti dengan kepala mobil menabrak tembok warung makan, Ferdinand bergegas turun. "Tidak boleh, ini tidak boleh." Mendadak Ferdinand teringat akan pemakaman Alexander dan juga Dinara kakaknya. "Ini tidak boleh terjadi," ucap Ferdinand dengan bibir bergetar. Hatinya kelewat sakit. Ia ketakutan ketika akan membuka pintu mobil yang sudah ringsek tersebut. Dengan tangan yang gemetar bersama orang-orang yang ada di sana, Ferdinand mengeluarkan tubuh Mikaela. Darah yang memenuhi wajah Mikaela membuat Ferdinand menjerit keras. Pria tersebut berteriak memanggil nama gadis yang malang tersebut, "Mika!" Dengan bantuan orang-orang, Ferdinand membawa Mika ke rumah sakit. Ia duduk di jok belakang sambil memangku Mikaela yang terkulai lemas. Ia meminta penduduk sekitar untuk mengemudikan mobilnya. Mika dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia langsung ditangani begitu mereka tiba di rumah sakit.